Kita udah janjian sama Erna, ya klien kita hari ini. Dia pengen mencari orang tuanya yang udah lama nggak pernah ketemu ya. Iya. Jadi dia sebentar lagi mau menikah dan dia butuh doa restu dari orang tuanya. Ini yang membuat dia penasaran, ini yang membuat dia kaget. Kok bisa loh orang yang selama ini membesarkan dia, merawat dia, menyekolahkan dia, kok bukan orang tuanya? Nah terus kalau bukan orang tuanya, kemana orang tua kandungnya? Ada apa ini sebenarnya? Kita langsung aja ke rumahnya ya, deket sini. Ini kita semua kaget di situ, kita semua ya bingung di situ karena klien kita yang namanya Erna ini digeret-geret, dipaksa ikut sama seseorang. Ada dua orang ternyata di situ yang berusaha maksa Erna, berusaha maksa kawannya ya untuk ikut mereka. Wah ini udah nggak beres ini. Waktu kita datengin, kita tanyain, preman-preman ini malah nyolot. Gue berusaha tanya baik-baik di situ. Gue nanya, tapi kalian siapa? Mbak ini siapa mbak? Saya nanya, mereka ini siapa? Nggak tahu, dia nggak tahu. Siapa nyuruh? Hah? Siapa sih? Lu disuruh siapa? Mereka kenapa sih kayak gitu? Aku juga nggak tahu. Mereka nekat banget sih. Siapa nyuruh lu? Siapa nyuruh lu? Hah? Awas lu ya! Awas lu ya! Lu lihat lu tak? Lu lihat nanti! Ini ada apa sih mbak? Aku juga nggak tahu, Kak. Kayaknya mereka semua suruhan orang tua saya. Kenapa kok orang tua kamu malah nyuruh sih? Aku juga nggak tahu, Kak. Kayaknya mereka tahu kalau saya mau cari orang tua kandung saya. Emang ada masalah apa ini sama orang tua kamu? Kok nyuruh preman-preman itu datang, ha? Emang separah itu mereka benci sama orang tua kandung kamu? Erna bilang bahwa ibunya ini ya nggak suka kalau Erna melakukan pencarian. Kamu tenang deh, tenang dulu. Ini siapa ini? Oh ini yang teman kamu bilang kamu nginep di kosannya itu ya? Oh ini kos-kosan. Kalau siapa mbak namanya? Apa namanya? Wenda. Oh iya Feli. Jadi ini tadi mereka udah datang dari sini dari pagi. Iya kak, tiba-tiba mereka datang langsung narik aku. Mereka bilang apa sama kamu? Suruh ikut aja. Aku nggak tahu mereka itu kayaknya suruhan orang tua aku. Yakin itu orang tua yang nyuruh? Masa orang tua membiarin preman begitu? Iya, sampai narik-narik paksa kamu kayak gitu kayaknya nggak mungkin deh. Masa tega sih? Soalnya aku mau nyari orang tua kandung aku, Kak. Jadi mereka tuh nggak setuju. Erna di situ cerita bahwa kurang lebih katanya pada saat dia mau menikah, Erna ini saking bahagianya, saking gembiranya, dia cerita sama bibinya yang namanya Bibi Ina. Tapi kan mereka kalau nggak setuju itu berarti sayang, iya kan? Mereka Tapi nggak kalau mereka sayang nggak dengan cara kayak gini kan? Ya kalau mereka misalkan nggak sayang malah dibiarin nih, kamu nyari. Kamu kenapa masih mau nyari orang tua kandung kamu? Kamu bukannya udah hidup ini enak sama orang tua yang sekarang? Aku tuh mau nikah, Kak. Jadi aku butuh wali asli aku. Pembantu aku gak lama ini bilang kalau orang tua aku yang sekarang itu bukan orang tua kandung aku. Pembantu? Emang bisa dipercaya pembantu itu? Karena aku percaya banget sama dia karena dari dulu sampai sekarang
Dia yang rawat aku, Kak. Dari kamu kecil? Iya. Siapa nama pembantunya? Biina. Bina. Mana mungkin itu bukan ibu kandungnya? Dan ternyata Bina bilang memang betul. Kalau nggak percaya coba tanya sama ibu kamu sendiri. Dan kemudian waktu ditanya Bina ini masalah keseriusan siapa ibu kandungnya? Kamu udah tanya lebih jauh lagi sama dia? Kenapa dia bilang seperti itu? Alasannya apa? Kejadiannya di mana? Dan kenapa kok dia baru bilang sekarang? Iya, kenapa dia bisa yakin banget gitu loh? Nggak tahu, akhir-akhir ini semenjak aku mau nikah, sikap dia tuh udah aneh sama aku. Kalau aku aneh gimana? Ceritain tentang aku mau nikah, dia tiba-tiba sedih sendiri, nangis sendiri, atau ada apa? Tiba-tiba dia keceplosan kalau orang tua kandung aku yang sekarang ini bukan orang tua asli aku. Aku nggak percaya, Kak. Terus aku langsung tanya sama mama sama papa, tapi mama bilang itu semua bohong. Ala udah, kamu nggak usah bahas ini semua. Kamu percaya Biina itu semua bohong. Terus aku mau minta penjelasan lagi sama Biina. Ternyata Biina udah pulang kampung buat ngerawat suaminya yang sakit. Kalau emang bener Ria adalah bukan ibu kandungnya, berarti yang jadi kunci selama ini adalah Biina. Suaminya sakit. Iya, tapi sampai sekarang belum balik ke Biina. Di mana kampungnya? Aku juga belum tahu pasti, Kak. Nah, terus kampungnya nggak tahu. Suaminya kamu nggak kenal juga ya? Enggak. Terus yang tahu Biina siapa? Anggota keluarga kamu? Nah, tapi sayangnya Erna bilang dia nggak tahu persis alamatnya Biina. Kita cari di terminal. Dan coba kita cari aja. Dan waktu itu Biina bilang rumahnya deket-deket terminal. Ya, dia jalan kaki pun bisa, nggak ada masalah. Nah, semenjak dari situ Erna nggak tahu lagi di mana tempat tinggalnya Biina. Di dalam terminal nanti kita suruh cek aja, nanti minta tolong untuk cari informasi di sana. Ada fotonya Biina? Fotonya ada. Ada. Coba di-share aja ya. ke tim ya. Ya kalau gitu yang mana cek? Cek aja. Yuk kita sambil siap-siap, kamu ada yang mau diambil dulu? Nanti tim kita sebar sambil bawa bekal fotonya Biina. Ya insya Allah mudah-mudahan dapat informasi. Tim kita sebar duluan, tim menuju ke sana duluan. Begitu sampai terminal, tim langsung berusaha nyebar, cari informasi, menyebarkan foto, menanyakan di mana keberadaannya Biina. Pak, numpang nanya Pak, kenal sama Biina? Biina kenal? Katanya tinggal di sekitar ini ya, dekat angkot ini. Makanan, nggak tahu ya. Ini ada fotonya Pak, sebentar. Iya. Ini Pak. Oh ya, Biina. Nggak tahu ya. Nggak pernah lihat Pak? Oh iya, makasih Pak ya, saya coba aja. Di screenshot Iya, aja. coba kamu capture deh ini. Misi, Pak. Selamat pagi. Iya. Mau nanya, Kenal Pak. ini Pak, Biina nggak Pak? Biina nggak, Pak? Oh, iya dia sering bapak dari sini. Oh, si jual pecel. Jualan nasi pecel. Berarti udah nggak jadi pembantu lagi dong. Jualan pecel di sini. Pecel keliling gitu, Pak. Iya. Pecel. Coba Pak, bener nggak mukanya Pak? Katanya sama Biina orang. kan? Iya. Iya, Biina. Oh, saya jual pecel di sini. Mangkal. Oh, saya mangkal di sini. Keliling gitu tapi dia. Nggak jualan Pak ini. Belum datang. Oh, jadi dia muter nih masih keliling ya? Nah, tinggal di mana Pak? Dianya? Dia ada di jalan apa? Jalan Veteran. Jalan veteran sini, Pak. Sebelah kanan ini berarti. Dikasih tahu sama bapak itu, Biina ini rumahnya nggak jauh dari terminal. Coba aja Mas. Terus ya. Jauh jalan Veteran ya. Tanya di sana ya. Ya. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak ya. Ini berarti, Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Mari. Pas kita ke sana, tim coba tanya dari satu orang ke orang yang lainnya, akhirnya ketemu rumahnya Biina. Biina. Assalamualaikum. 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 Biina. Si, Mbak. Halo Mbak. Si. Halo Mbak, sorry rumahnya Biina. Nah pas sampai rumahnya Biina, diketok pintunya yang keluar seorang
perempuan di situ, masih muda. Dan ternyata itu adalah anaknya Bi Ina. Ya halo Mbak, saya Mandala dari Antv. Ya, Bisa Kak Feli, Mbak. ngobrol sebentar, Boleh Mbak? maju sebentar, Mbak? Kita ngobrol bentar, ada yang mau ditanyain kok. Iya. Ada apa ya? Ya nggak usah takut, Mbak. Tenang. Ini Ya. rumahnya Bina, bener kan? Iya, tapi ibu saya nggak ada. Oh lagi pergi? Iya, siapa ya? Enggak, ini kita dari Antv. Jadi gini Mbak, ini kita mau ngebantuin Erna. Bu Inah dulu kerja di tempatnya Erna. Buria dan Pak Agus. Ria dan Pak Agus. Buria dan Pak Agus. Iya, saya tahu. Ada apa ya? Iya enggak, kita ada yang mau ditanyakan sama Ibu Inah ini. Ini apa ya? ini Erna, enggak ada yang penting mau ditanyakan ya Mas. Masalah ada Ibu Inahnya enggak? Iya, Kita butuh ngobrol sama Bu Inanya. ketemu sebentar aja. Saya nggak ada. Tolong jangan sakitin ibu saya lagi. Ibu saya udah disakitin terus. Aja ibu aja sebentar. Ibu aku nggak ada. Enggak. Kamu pergi aja. Sebentar aja. Enggak. Aku nggak mau. Kamu pergi. Kamu bentar doang. Anaknya Bi Ina kaget, dia langsung berubah 180 derajat, dia tersinggung. Dia merasa ibunya selama ini dizolimin, dia merasa ibunya ditindas sampai saat ini. Dia ngerasa ibunya sudah lama kerja di Buria tapi dipecat begitu saja, nggak dikasih pesangon. Dia marah di situ. Nggak boleh kesini lagi. Nggak boleh. Mereka itu siapa? Maksudnya mereka siapa? Pokoknya nggak boleh. Kamu nggak boleh kesini. Ya siapa, Mbak? Kita nggak nyakitin. Kalian nggak boleh. Kita nggak nyakitin. Nggak sama sekali. Kalian pulang. Kalian pulang. Ibu aku nggak ada. Kalian pulang. Aku bilang kalian semua pulang. Ibu aku nggak ada di sini. Cukup kalian nyakitin ibu aku. Iya, ada masalah apa Mbak? Coba. Nyakitin apa? Aku nggak mau. Kalian pulang. Pokoknya kalian semuanya pulang. Kalian nggak boleh kesini lagi. Udah cukup kamu. Ibu aku dipecat sama keluarga kamu. Sekarang kamu pulang. Ibu aku nggak ada. Nggak ada ibu aku. Kamu nggak boleh gangguin ibu aku lagi. Enggak, Mbak, coba. Kalian pulang semuanya. Mbak, coba Kalian dengerin dulu Mbak, sebentar. Nggak terima dia. Dia merasa ibunya disakitin perasaannya. Nggak terima, dia marah. Apa salah ibu saya? Kenapa kamu pecat ibu saya begitu saja? Mbak, Mbak ada. Mbak, dengerin dulu bisa nggak Mbak? Mbak, kita mau ngasih... Saya dulu Mbak, saya cuma mau ngomong sebentar doang. Kalian pulang. Ibu aku nggak ada. Iya, Mbak, makanya kita mau jelasin di sini. Ini semua salah paham, Mbak. Makanya kita mau ketemu, Mbak, sama ibunya. Makanya kita mau ketemu sama Bu Ina, tolong dong, Mbak. Ini salah paham, Mbak. Mbak, ini salah paham, Mbak. Enggak, kalian pulang. Kita nyakitin apa, Mbak? Kita tuh datang buat nanyain baik-baik. Udah cukup, ibu aku nggak ada. Kalian pulang. Mbak, saya cuma mau ngomong sebentar sama Bina. Nggak ada omongan, nggak ada. Mbak, tolong, Mbak, tolong. Kita semua disuruh pergi dari situ. Terus kita tanya di mana Bi Ina? Dia nggak peduli. Dia tetap nyuruh kita pergi, tutup pintunya, udah nggak peduli sama kita semuanya.